Kita jadikan syahadah Imam Husain sebagai inspirasi kita. Sebagaimana saudara-saudara kita di penjuru dunia yang lainnya juga menjadikan momen syahadah Imam Al-Husain ini sebagai inspirasi untuk membangkitkan nasionalisme bangsa mereka. Mungkin saya akan memulai pembicaraan ini dengan salah satu berangkat dari teori sosial yang sangat terkenal, teorinya Karl Marx. Karl Marx, mungkin teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, juga mungkin pemirsa di manapun berada, mengetahui siapa itu Karl Marx. Ya. Saya akan ambil teorinya yang mengatakan bahwa agama ini sebagai candu. Nanti kita akan lihat kebenaran ataupun kesalahan dari teori Karl Marx yang menyatakan agama sebagai candu. Dari situ nanti kita akan mencoba untuk mengulik kembali ke masa lalu, bagaimana sejarah agama-agama ini dan bagaimana kita memanfaatkan ini untuk sebagai momentum kebangkitan kita, atau paling tidak membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, yang kebetulan kita beragama Islam, yang kebetulan kita adalah sebagai pengikut mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kenapa Karl Marx mengatakan bahwa agama sebagai candu? Agama sebagai candu yang meninabobokan umat manusia. Agama hanya dipakai oleh para ulama-ulama ya, yang berkompromi ataupun yang bergandengan tangan dengan para komprador, dengan para penjajah-penjajah, atau dengan para kekuatan imperialis, kekuatan mustakbirin, dipakai untuk menjajah atau dipakai untuk menindas umat manusia. Karena Karl Marx melihat kondisi pada waktu itu, memang pada dalam perjalanan sejarah panjang, agama Bapak Ibu sekalian dalam sejarah perjalanan panjangnya itu adalah dipakai oleh mereka-mereka yang berjubah ulama, berjubah para pemuka-pemuka agama. Untuk apa? Untuk berkolaborasi dengan para penguasa untuk menindas rakyatnya dengan mengatasnamakan agama. Dan itu sejarahnya panjang, bukan hanya menimpa umat manusia, umat Islam saja, tapi juga terjadi pada umat-umat sebelumnya. Nah, pada umat Rasulullah SAW, gerakan itu sudah mulai persis setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Kemudian puncaknya adalah pada Imam Al-Husain. Imam Al-Husain perlu untuk mengorbankan dirinya demi menegakkan agama kakeknya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pada waktu itu agama sudah dijadikan mainan oleh penguasa pada saat itu. Yang mereka bergandengan tangan dengan para ulama-ulama dalam tanda kutip dalam perjalanan selanjutnya. Dan itu pula saudara-saudara sekalian juga yang terjadi di Iran sebelum meletusnya revolusi Iran. Mereka yang mendukung penguasa-penguasa yang zalim, ya, itu juga didukung oleh para ulama-ulama. Sehingga kemudian muncullah Ruhullah Imam Khomeini yang berusaha untuk menegakkan keadilan, membebaskan kaum mustad'afin, yang beliau adalah juga seorang ulama. Beliau berusaha untuk meluruskan perjalanan ajaran agama ini yang sudah banyak diselewengkan oleh para pemuka-pemuka agama ini dengan gerakan revolusionernya itu yang terinspirasi oleh perjuangan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dalam satu sisi memang agama dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk menindas rakyatnya yang berkolaborasi dengan ulama-ulama. Tapi dalam sisi lain agama juga bisa dipakai sebagai kebangkitan, sebagai kekuatan moral untuk membangkitkan perjuangan, menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa memerdekakan bangsa
memerdekakan diri, memerdekakan sebuah negeri dari cengkeraman penjajah, baik penjajah luar maupun penjajah dalam negeri. Dan itu yang terjadi pada Republik Islam Iran ketika meletusnya revolusi Islam Iran. Jadi dalam satu sisi agama memang sebagai alat untuk menindas, tapi dalam dijadikan sebagai elan vital kekuatan kebangkitan sebuah bangsa. Nah, Iran bisa bangkit seperti itu, berlandas selain kemudian berlandaskan pada ajaran Ahlul Baitnya, mereka juga bersandar kepada nasionalisme bangsanya. Bahwa mereka adalah bangsa Persia yang tak terkalahkan. Mereka bangga dengan itu. Yang bisa kita ambil dari perjuangan saudara-saudara kita di Republik Islam Iran itu apa? Kebangkitan, rasa bangga terhadap nasionalismenya. Ya. Nasionalismenya yang terinspirasi oleh perjuangan para imam, khususnya perjuangan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Nah, rasa nasionalisme kebanggaan itulah yang harus kita tanamkan. Dengan momentum perjuangan Imam Husain, dengan momentum syahadah Imam Husain, inilah yang harus kita jadikan sebagai elan vital untuk menggerakkan semangat, ya, semangat perjuangan kita di dalam hidup dan menghidupi negara ini. Karena Imam Husain bukan hanya milik satu bangsa, dan Imam Husain bukan hanya milik hanya satu golongan, tapi Imam Husain milik semua umat manusia di seluruh dunia. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, dan apapun bangsanya.